Pernah dengar nama Maria Montessori nggak? Wah, ini sosok yang luar biasa banget loh. Dialah yang mengubah total cara kita memandang pendidikan anak-anak. Hari ini, kita bakal kupas tuntas gimana ide-ide revolusionernya itu masih relevan sampai sekarang dan terus membentuk dunia pendidikan. Nah, ini pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang dokter medis yang karirnya udah sukses, tiba-tiba bisa banting setir dan jadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pendidikan anak? Ini kan bukan perpindahan karir yang biasa ya. Jawabannya ternyata berawal dari apa yang dia lihat setiap hari di kliniknya. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita mulai dari awal. Di bagian pertama ini, kita akan telusuri perjalanan karir Maria Montessori yang unik banget. Dari seorang dokter yang disegani menjadi pelopor di dunia pendidikan. Pertama-tama, kita perlu paham dulu, siapa sih sosok ini? Montessori itu bukan sekedar pendidik biasa loh. Dia adalah seorang dokter, filsuf, ilmuwan, dan juga psikolog. Hebatnya lagi, dia lulus dari Universitas Roma. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk seorang wanita di akhir abad ke-19. Latar belakangnya inilah yang bikin pendekatannya ke pendidikan jadi sangat unik, karena berakar kuat pada pengamatan ilmiah dan pemahaman mendalam tentang perkembangan manusia. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Di puncak karir medisnya, dia melakukan sesuatu yang nggak terduga. Dia meninggalkan itu semua untuk mendedikasikan hidupnya buat anak-anak. Kira-kira apa ya yang bisa mendorong keputusan sebesar itu? Jawabannya bukan karena iseng atau bosan. Perubahan karirnya itu didorong oleh sebuah panggilan yang sangat mendesak, sebuah panggilan yang lahir dari krisis yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Jadi, selama praktik jadi dokter, dia melihat sesuatu yang sangat mengganggunya. Dia terus-terusan ketemu anak-anak yang menderita, tapi bukan karena penyakit fisik, melainkan karena gangguan kejiwaan dan tekanan mental. Ini bukan cuma satu atau dua kasus, tapi sebuah pola yang menyedihkan dan nggak bisa dia abaikan begitu saja. Nah, disinilah kejeniusannya mulai kelihatan. Diagnosisnya itu benar-benar beda dari pemikiran orang pada zamannya. Bukannya menyalahkan anak-anak atas kondisi mereka, Montessori justru melihat keluar. Dia menyimpulkan kalau akar masalahnya adalah faktor eksternal. Kesalahan dalam pola asuh dan lingkungan tempat anak-anak itu tumbuh besar. Ini sebuah terobosan besar pada masanya. Jadi, poin pentingnya adalah penemuan inilah yang jadi pemicunya. Dia melihat ada masalah, dia mendiagnosis penyebabnya, dan kemudian dia menjadikan ini misinya untuk menciptakan solusi. Dia terdorong untuk mengembangkan metode dan materi pembelajaran yang benar-benar baru, yang dirancang khusus untuk mendukung perkembangan anak yang sehat dari akarnya. Dari misinya ini, lahirlah sebuah prinsip dasar. Satu ide yang kelihatannya sederhana, tapi sangat kuat dan menjadi fondasi dari seluruh metode pendidikannya. Pendidikan harus dimulai sejak lahir. Coba kita renungkan sejenak. Kalimat ini kedengarannya simpel ya, tapi sebenarnya ini sangat mendalam. Ide ini secara radikal menantang gagasan umum yang bilang kalau pendidikan itu baru dimulai waktu anak masuk sekolah. Begini, bagi Montessori, kata pendidikan itu maknanya jauh lebih luas. Bukan cuma soal belajar baca tulis di kelas. Bukan itu. Pendidikan adalah keseluruhan proses perkembangan manusia secara fisik, emosional, dan spiritual yang dimulai dari momen pertama kita hidup di dunia. Untuk memvisualisasikan proses seumur hidup ini, Montessori mengembangkan sebuah model yang sangat komprehensif. Anggap saja ini seperti cetak biru atau peta perkembangan manusia yang dibagi menjadi 4 fase kehidupan. Jadi, dia mengusulkan bahwa manusia itu melewati 4 fase yang berbeda dari lahir sampai dewasa. Fase pertama adalah tentang pengembangan diri individu, lalu fase kedua tentang perkembangan sosial, fase ketiga adalah awal masa dewasa, dan yang terakhir, fase keempat, adalah tentang mencapai kematangan dan kemandirian yang sejati. Fase pertama dari lahir sampai usia 6 tahun adalah yang paling fundamental. Ibaratnya ini adalah masa di mana fondasi kepribadian, kecerdasan, dan identitas seseorang diletakkan. Apa yang terjadi di masa ini akan sangat membentuk sisa hidup mereka. Selanjutnya adalah fase perkembangan sosial. Nah, disinilah seorang anak mulai belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan, dan menghadapi berbagai perubahan fisik serta emosional yang kompleks selama masa praremaja dan remaja. Fase ketiga membawa kita ke awal masa dewasa. Ini adalah masa eksplorasi saat kita membuat pilihan-pilihan penting tentang jalan hidup, pendidikan lanjutan, dan memulai karir. Intinya, ini adalah tentang menemukan tempat kita di dunia.
Dan akhirnya, fase keempat adalah fase kedewasaan. Ini bukan cuma soal bertambah tua ya, tapi tentang mencapai tingkat refleksi diri yang lebih dalam. Orang-orang di fase ini mulai mempertanyakan tujuan hidup mereka, dan menurut Montessori mencapai kemandirian moral dan spiritual yang sejati. Jadi, kenapa kerangka kerja yang usianya udah seabad ini masih penting buat kita? Mari kita lihat bagaimana ide-ide Montessori ini bisa menjadi cermin, bukan hanya untuk pendidikan anak-anak, tapi juga untuk perjalanan hidup kita sendiri. Model Montessori ini adalah pengingat yang sangat kuat bahwa hidup bukanlah sebuah perlombaan untuk cepat-cepat jadi dewasa. Sebaliknya, hidup adalah sebuah perjalanan organik yang terus bertumbuh, di mana setiap fasenya punya keindahan dan tujuannya masing-masing. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sedikit refleksi. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, coba pikirkan. Menurut teori Montessori, saat ini Anda sedang berada di fase yang mana? Mungkin dengan memahami ini, Anda bisa mendapatkan perspektif baru tentang perjalanan hidup Anda sendiri.